selamat sore pendengar dan juga netizen. Seperti kita ketahui, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON sudah semakin dekat. Salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON ke-20 Papua adalah cabang olahraga atau cabur sepatu roda, di mana ada beberapa aturan baru di cabur atau cabang olahraga sepatu roda yang akan diterapkan di PON ke-20 Papua yang mengacu pada World Skate. Bagaimana sosialisasi dan kesiapan kontingen cabur sepatu roda Sumatera Utara? Kami saat ini sudah tersambung di live Instagram dan juga di live radio El Shita bersama dengan Coach sepatu roda kontingen Sumatera Utara, Panji Prasetyo. Halo, selamat sore Coach Panji. Apa kabar Coach? Selamat sore Mbak, kabar baik. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin, amin. Coach, bagaimana kesiapan para atlet cabang olahraga sepatu roda ini karena pertandingan sudah semakin dekat? Oke, untuk persiapan para atlet sih, kita sudah di 95%, semua sudah sesuai dengan planning kita menghadapi PON di Papua di bulan September-Oktober ini. 95%, berarti yang kurang apa nih yang 5%-nya? Yang kurang adalah pertama adalah tentang masalah kita keberangkatan, kapan kita akan sampai sana dan mencoba lintasan. Karena lintasannya baru, kita belum sama sekali tidak pernah mencoba lintasan itu. Dan digadang-gadang itu adalah lintasan terbaik di Indonesia saat ini. Ya, iya betul. Berarti sekarang sudah ada info kapan akan berangkat ke Papua? Untuk keberangkatan kita dari Sumatera Utara rencananya itu berangkat tanggal 23 September. Oke, 23 tanggal 23 berangkat? Kemungkinan sampai di sana sekitar tanggal 24, kemudian kita baru bisa mencoba venue itu di tanggal 25 dan 26 September. Karena pertandingannya di tanggal 27. Ada berapa atlet yang ikut nanti untuk cabang olahraga sepatu roda ini? Untuk sepatu roda sendiri, kita menurunkan 4 atlet putra dan 3 atlet putri. Itu siapa saja, Coach? Untuk putra kita ada Muhammad Kadafi, ada Muhammad Faturida, kemudian ada Dipa Yudayana, dan Aulia Abdul Ghaffar. Kemudian untuk putrinya ada Ginayal Alifa, Kansa Naira, dan Zahla Nabila. Ya, kalau dari mereka, itu apakah memang mereka yang sudah terpilih atau sudah sering memenangkan pertandingan-pertandingan sebelumnya? Rata-rata dari mereka adalah peraih medali pra-PON kemarin, kualifikasi PON ini. Dan beberapa ada atlet-atlet junior yang kita bawa untuk nanti juga perdana mengikuti Pekan Olahraga Nasional ini dan juga mempersiapkan mereka di 2024 PON PON Aceh Sumatera Utara. Iya. Ada 4 putra dan 3 putri. Kalau secara keseluruhan di PON 20 ada berapa atlet nanti yang bergabung khusus di sepatu roda ini? Kalau dari Sumatera Utara ya? Di seluruh Indonesia. Kalau Sumatera tadi ada 5 ada ya? 7. 7 ya, Sumatera Utara 7. Total itu ada 77 atlet 77. Kalau nggak salah ya. Ya, itu putra dan putri. Saya putra-putrinya kurang ingat berapa soalnya. Iya. Itu total ya, berarti ya 77 ya, putra 77. Dan putri. Putra dan putri. Iya. Kalau yang mereka akan diikutkan ke Papua ini, biasanya latihan di mana, Coach? Kita saat ini latihan di venue track sepatu roda di Disporasu, di daerah Pancing. Di itu daerah Pancing ya? Iya, di Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang. Panjang lintasan berapa sih kalau untuk latihan gitu, Coach? Kita bentuknya track itu sekitar 200 meter. Kalau nanti waktu pertandingan asli berapa panjang lintasannya? Sama kok, 200 meter juga. Cuman perbedaannya adalah di Papua nanti venue-nya tertutup, indoor. Kalau berarti di Sumatera ini outdoor ya? Masih outdoor gitu. Paling ya perbedaannya itu, makanya kenapa persiapan kita masih di 90% karena kita belum pernah mencoba lintasan itu gitu. Baru akan mencoba tanggal 25 dan 26. 25-26, ya. 25-26 baru akan mencoba di sana. Kalau para atletnya sekarang sudah masa karantina atau kapan nih, Coach?
Oh, kita sudah karantina sejak bulan apa ya? Kita sejak bulan Mei. Kita sudah karantina. Tadinya Sudah kita, Mei. ya sudah sejak Mei. Kita tadinya tuh karantinanya di Wisma Asrama Haji Embarkasi Medan. Kemudian setelah COVID meningkat di sini, kita Ya. akhirnya dipindahkan ke Wisma Atlet Sumatera Utara. Oh iya, di situ lebih aman ya berarti ya? Selain lebih aman dan lebih dekat karena Wisma Atlet dan venue sepatu rodanya hanya 50 meter lah di belakangnya Oh, Wisma, jadi lebih dekat ya, jadi lebih lebih dekat. dekat. Oh ya. Iya, Kalau dulu berarti masih harus perjalanan jauh dulu gitu. betul, betul. Iya. Kalau sekarang Gimana lebih kondisi simpel. ketujuh atlet gimana sekarang kondisinya? Semuanya baik-baik. Eh, Semakin antusias menghadapi PON, sudah tidak Ya. sabar bertemu dengan para rival-rivalnya. Mm-mm. Karena jujur karena masalah pandemi ini kita jarang sekali untuk berkompetisi, jadi anak-anak sangat-sangat excited buat menghadapi PON kali ini. Ini kompetisi pertama sejak pandemi atau sebelumnya sudah kompetisi selama pandemi? Sepertinya ini kompetisi pertama, Pertama dan setelah langsung pandemi ya? PON. Pandemi. Yes, Oh. karena kejurnas tidak ada, kejurda tidak ada, ya hanya di PON inilah. Setelah Heeh. 2 tahun ini nggak pernah ada kompetisi. Tapi untuk latihan tetap terus berlangsung kan ya? Untuk latihan sendiri kita langsung dan tertutup menjalankan prokes tentunya, Mm-mm. dan tidak boleh ada yang menonton, tidak boleh ada orang lain karena lingkungan di Wisma Atlet ini dan di venue benar-benar tertutup. Kalau bukan orang yang stay di sini tidak bisa masuk. Ya. Jadi mudah-mudahan semua aman sih. Ketujuh atlet ini berasal dari kabupaten atau kota mana saja, Coach? Eh, lima, tujuh-tujuhnya dari Kota Medan. Oh, semuanya Semua dari dari Medan ya? Oh, Kota berarti Medan. banyak Yes. bibit di sana Medan. Memang Eh, apa yang membuat Medan istimewa sehingga ketujuh-tujuhnya ini akhirnya diambil dari Medan? yang pasti pembinaannya sudah lebih baik Kota Medan dibanding kabupaten dan antar kabupaten di Sumatera Utara. Medan lebih baik, Sarprasnya sudah ada. Mungkin di kabupaten-kabupaten lain, kabupaten kota belum ada sarana prasarananya. Jadi Hmm. Medan ya, Kota Medan itu memang bibitnya banyak. Kan sesuai dengan tagline-nya Kota Medan, Kota Atlet katanya. Oh, oke, ya. Ini Jadi sudah ada semuanya ada dari Medan. akhirnya diambilkan dari Medan ketujuh-tujuhnya laki-laki dan perempuan ini ya. Ini ada Yes, betul. tanggapan dari netizen. Coach saya bacakan dulu Yes, ya. Tadi boleh. ada dari akun Yuyun underscore. Coach ada target Ya. kemenangan buat atlet nggak? Nah ini kira-kira dari Sumatera Utara ada target medali nggak nih? Sudah ada yang kepo nih. Yes, target target kita 2 medali emas, insya Allah bisa tercapai. Amin, amin. Ah, dan perak dan perunggunya. Tentu kita Dua berharap juga emas. dari 2 emas, 1 perak, 2 perunggu. Oke, 5 ya berarti ya. Yes, Paling nggak bawa pulang 5 medali yeah, ya. Hmm, hmm. yes. Oke, tapi ada hambatan nggak selama latihan sejauh ini gitu? Hambatan nggak ada ya. Semua berjalan lancar. Ya paling ya itu aja, nanti kita Hmm, perpindahan tempat kita berlatih dengan track pertandingan kan yang berbeda. Paling kendalanya hanya itu aja sih. Gimana iya. kita buat adaptasi kembali kan. Karena kita Hmm, berlatih di tempat yang tidak sama dengan venue di PON nanti. Berarti kita harus beradaptasi lagi. Yang paling kendalanya hanya itu aja sih. Sisanya hmm, semuanya all hmm. good. Hanya karena belum menyesuaikan venue-nya nanti berbeda gitu Ya, ya. karena berbeda aja. Ya, venue berbeda. Tapi ketika tahu bahwa ini venue akan terbaik di Asia Tenggara, Betul. makin deg-degan atau makin antusias? Antusias. Oh, justru antusias ya. Iya.
Iya, biasanya kalau sudah di venue gitu, apa sih kendala yang dialami oleh atlet kan? Pasti beda kan ya rasanya waktu latihan dan juga waktu bertanding yang sesungguhnya gitu. Yes. Yang pasti ketika anak-anak nanti akan mencoba lintasan itu, yang pasti mereka akan beradaptasi Hmm. dengan lintasan. Kemudian mereka men-setup roda apa yang paling sesuai dengan lintasan tersebut. Paling hanya itu saja sih. Kemudian menentukan uh, kalau dibilang apa ya, racing line dari track itu di mana Hmm, titik-titik untuk menambah kecepatan dan mengontrol kecepatannya, ya gitu-gitu aja. iya. Ini kebanyakan mereka sudah jadi atlet sepatu roda sudah berapa lama? Hmm, lebih dari 10 tahun ya. 10 tahun. Berarti sekarang mereka Ya. usia berapa itu, Coach? Uh, Senior kita di tim itu yang paling senior umurnya 24 tahun. Si Aulia Hmm. Abdul Ghaffar, kemudian ada Muhammad Kadafi 21 tahun, kemudian Dipa Yudayana 19 tahun, Fatulida 18 tahun. Untuk yang putri itu mereka 17 tahun umurnya. Berarti Dan mereka yang paling memang sejak senior, sejak kecil iya. sudah bermain, umur 5 tahun Heeh. mereka udah mulai main. 5 tahun itu mereka sudah mulai Sudah, diajari ini ya. sudah. Iya, ini tadi ada yang disebutkan umur 24 tahun ya. Itu berarti Yes. dia sudah jadi atlet sejak usia 14 tahun, sudah mengikuti pertandingan seperti ini. Uh, Aulia itu mulai main PON 2012. Dia itu umur 15 14 tahun ya, 2016. Dia 2012 PON di Riau. Itu PON dia pertama. Iya. Sudah ada yang pernah memenangkan medali sebelumnya? Hmm, Aulia waktu prapon peraih medali emas. Kemudian Muhammad Kadafi juga peraih medali waktu prapon. Kansanaira juga peraih medali waktu prapon. Oh, berarti mereka sudah benar-benar dipilih yang sudah pernah meraih medali ya. Oke. Nah, Yes. kalau untuk coach sendiri gitu, kalau dari kabupaten kota mana atau dari provinsi mana ini yang paling diwaspadai dari atlet-atlet Uh, lain dari provinsi lain? yang pasti tim-tim daerah di Jawa, DKI, Jateng, Jabar, Jatim, dan juga Kaltim. Kenapa tuh coach? Uh, saya rasa mereka cukup siap, uh, dan itu memang kompetitor kita. Dari segi atlet juga mereka memiliki atlet yang bagus-bagus. Mm-mm. Dan kami pikir ya itulah saingan kita nanti di PON Iya. Papua ini. Iya, tapi pasti ada upaya kan ya untuk mengimbangi yang ada di Jawa gitu, coach. Ya, kita selalu selalu berusaha untuk bisa mengejar mereka. Heeh. Kita tuh selalu penasaran bagaimana sih para atlet ini kemudian tiap hari atau bagaimana berlatihnya? Kita tiap hari, satu hari 3 sesi latihan, pagi, siang, malam. Sampai malam juga. Itu per sesi Um, berapa? Per sesi itu cuma 1,5 jam, 2 jam, Hmm. gitu Hmm, aja. hmm, hmm. Jadi selebihnya berarti kegiatan apa seperti latihan sendiri-sendiri gitu ya, coach? Ada yang beberapa atlet nambah sendiri. Jadi kita sesuai karena tiap atlet beda-beda kan keperluannya. Mm-mm. Jadi kita menyesuaikan siapa yang harus ada sesi tambahan, siapa yang harus les, seperti itulah. Heeh. Ya, ini ada banyak sih ya yang komentar tadi ada beberapa di atas. Ya. Ada Ri Alsyah Putra, coach andalan gini. Apakah ini termasuk salah satu dari atlet yang diasuh oleh coach? Uh, Bukan. oh, itu sebenarnya manajer kita, Mbak. Dia Oh, bercanda oke. itu, Mbak. Itu Oke, oke. manajer tim Sumut, Semoga Mbak. nanti menang ya Pak Ri Alsyah Putra ya. Itu manajer Oke, kita, ya. Mbak. Oke, manajernya ya, baik Iya. ya. Tapi yang bikin deg-degan apa sih? Terutama kan ini digelarnya juga di Papua gitu ya. Dan ini Hmm? udah lama nggak ikut pertandingan karena pandemi gitu. Yang bikin Iya, iya. deg-degan paling penting apa? Yang paling deg-degan adalah perjalanan jauh kita ke Papua karena ini pertama kali kita ke Papua. Hmm. Sisanya semua nggak perlu ada yang dikhawatirin ya. Iya. Kayaknya semua Heeh. udah terbiasa dengan iklim kompetisi segala macam. Ya, Heeh. yang kita khawatirin adalah perjalanan kita yang jauh. Kita dari uh,
barat menuju timur itu sangat Ya. jauh sekali. Itu yang harus Jalanan. diantisipasi. Eh, Mungkin naik pesawat kita berapa jam ya? Kita harus transit ke Jakarta, kemudian baru ke Papua. Itu saya rasa sangat melelahkan. Mungkin itu sih kendalanya. Sisanya Sangat semuanya malah ya. kayaknya ya seperti pertandingan-pertandingan biasanya aja. Ya, lebih menyiapkan ke stamina ya. Betul, paling ke situ aja Hmm. sih. Stamina kita yang kita jaga untuk Iya. mengatasi, saya mungkin bisa dibilang jet lag nanti Heeh, karena betul karena ya. lama Karena sekali dalam pesawat, mungkin itu aja sih kendala kita. ya, kalau untuk pertandingan atau pelatihan sehari-hari gitu yang dilatih apa, coach? Misalnya kecepatan dalam lari jalannya atau bagaimana? Yang pasti setiap kali berlatih adalah ya itu daya tahannya, kemudian kecepatannya, kemudian strateginya, kemudian ya tiga tiga unsur itulah yang selalu kita kita jalankan untuk mempersiapkan atlet-atlet. Iya. Coach, ini bisa disapa dong netizen, ini banyak yang panggil nama Coach Panji nih. Ada yang Halo Mas Panji, semuanya, coachnya banyak iya. penggemarnya katanya. Coach terbaik kece gitu. Itu Ini teman-teman kalau semua. sama semua ya, kalau coach ini sudah berapa tahun untuk ngajarin para atlet sampai kemudian bisa ikut di PON gini? Ini tahun ke-11 atau tahun ke-12 saya di sepatu roda. Karena pon pertama saya as a coach itu di 2012 Riau Hmm, mm, mm. gitu. Tiap tahunnya apa sih yang berbeda dari setiap ada pertandingan? Gimana sorry? Tiap tahunnya apa ada yang berbeda? Misalnya pertandingan tahun ini dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Pasti Oh, tantangannya beda ataukah sebenarnya sama saja? berbeda karena karena saya mengikuti pon di 2012 ya. Dari 2008 pun juga berbeda. Venue-nya selalu berbeda-beda. Hmm, Bentuk lintasannya selalu berbeda-beda. oke. Okay. Dan Kalau bocoran, Papua ini adalah track yang benar-benar standar internasional yang diakui sama Federasi Dunia, ya track yang terbaik, dan ini adalah hal baru lagi kan buat kami. mm, mm. Berbedanya sekarang lebih apa gimana? Lebih ke berliku-liku atau bagaimana yang nantinya ini? Yang pasti lapangan ini adalah track yang sangat cepat. Sangat cepat dalam arti permukaannya lebih baik, kemudian gripnya lebih oke. Yang pasti bakal banyak rekor-rekor nasional yang pecah di PON kali ini. Karena Hmm. lintasannya luar biasa bagus. Tapi Gitu. sama ya, panjangnya lebih 200 meter ya untuk panjang lintasannya. Iya, Hanya semua treknya sama. saja yang berbeda. Iya, Oke. Okay. surface-nya aja yang berbeda. Oke. Okay. Gitu. Nah itu kalau untuk persiapan misalnya peralatan gitu yang nanti digunakan kan bagaimana? Untuk peralatan kita semua sudah disiapkan. Terima kasih sekali buat KONI Sumatera Utara yang memang luar biasa mengakomodir kami. Semua keperluan sudah dipenuhi, mulai dari sepatu, bearing, roda, frame, semuanya sudah dipenuhi sama KONI Sumatera Utara. KONI Sumatera Utara pun juga mensupport kita luar biasa untuk kita bisa bersaing di PON nanti. Dan sekarang kita tinggal menunggu pertandingannya nanti di PON aja. Semoga hasilnya Tinggal baik menunggu. sesuai harapan Amin. KONI dan ya sudah itu saja. Tapi sekarang kondisinya sehat semua ya untuk para atlet ya, ke 7 atlet Alhamdulillah ini ya semua coach ya. sehat, semua sehat. Hmm. Nah ini ada tanggapan deh di komentar ya, komentar IG saya bacakan Yes, yes, dulu. yes. Ada mana tadi? Ada Dedi underscore Anugrah underscore siap ketemu Pace-Pace dan Mace-Mace di Papua. Lalu ada ke atas ya. Oh lebih ke nyapa coach ini mereka. Lalu ini Iya, ada dari WA coach ya, ada yang tanya yes, dari silakan. Pak. Oke, dari Pak Yono di Surabaya. Kalau sepatu roda Oke. yang dinilainya paling cepat ataukah gerakan yang paling indah gitu coach? Kita adalah kecepatan. Kita tuh same as atletik lari.
kita menggunakan jarak. Kita ada sprint, ada jarak menengah, ada jarak jauh, ada maraton, ada bergu, ada relay, dan tim time trial. Semua menggunakan waktu tercepat untuk bisa menjuarai peringkat 1, 2, dan 3. Seperti Jadi itu. harus paling cepat. Lebih seperti lari ya, tapi ini bedanya menggunakan sepatu roda ya. Siapa yang paling Betul, cepat ke garis finish gitu ya. betul. Kita menggunakan Nah, alat aja sih. hanya iya. Itu kan misalnya kalau untuk orang awam pasti susah kan. Kalau harus Yes, cepat-cepatan dan menggunakan sepatu roda yes. gitu. Kalau di pertandingan seperti ini apa yang sulit? Misalnya kan ada yang sampai jatuh gitu ya, coach. Yes. Mhm. Itu bagaimana mengatasinya? Yang pasti adalah ya kita coba dengan di latihan juga ya, karena kan kita ada akselerasi, ada reaksi segala macam ketika ada yang terjatuh kita harus melakukan hal apa, itu adalah salah satu bagian dari latihan juga, seperti itu. Tapi nggak sampai ada yang kemudian waktu latihan cedera gitu kan ya? Aman Eh, ya semuanya? Sebagai pelatih kita harus mengatasi hal itu ya, jangan sampai ketika berlatih terjadi cedera segala macam karena itu beresiko sekali. Mhm. Ya, jadi kita harus sebagai pelatih juga harus waspada sih dengan hal itu. Mhm, mhm. Kalau sebagai pelatih apa yang terus mungkin setiap hari hampir disampaikan coach kepada para atlet ke-7 atlet terutama yang akan ikut ke PON Papua ke-20? Untuk para atlet ya ketika berlatih ya ini ruang main kalian, ini tempatnya kalian bermain ya enjoy aja jalan ini. Hmm. Ya, Jangan tapi beban, nggak ada yang jangan nggak apa. enjoy kan ya dari para atlet? Eh, nggak tahu di sini ada atlet-atlet saya nggak tahu ya mereka Nah, enjoy itu apa boleh dilihat enggak tuh. Kayaknya tuh. dari tadi banyak yang nyapa ya. Iya, Kayaknya kalau saya lihat sih pada banyak. ngumpul. Heeh. Nah, atletnya Mm-mm. nih, boleh deh komentar gimana nih? Biasanya coachnya waktu ngajarin galak nggak? Coach galak nggak sih coach waktu ngajarin para atlet? Kita komedi terus kok Mbak kalau latihan. Oh, komedi. Biar enjoy Iya, ya. Kayak biar pertandingan enjoy. ini Anak-anak malah selalu jatuh gitu. enjoy, betul. Hmm. Nggak perlu galak-galak Mbak. Oke, coach semoga nanti mendapatkan medali sesuai dengan yang ditargetkan tadi, 2 Amin. emas, satu Satu perak perak, dan 2. yes. Oke, baik. Semoga nanti sukses waktu di PON Papua ke-20. Salam untuk para atlet ya, coach ya. Siap. Terima kasih Oke. Mbak. Selalu coach. Salam Sama-sama. olahraga. Jaya, jaya, jaya. Selamat sore coach. Sorry. Demikian tadi pendengar dan juga netizen perbincangan kami dan live Instagram kami bersama dengan Coach Sepatu Roda kontingen Sumatera Utara, Coach Panji Prasetyo. Terima kasih ya sudah bergabung di live Instagram dan juga tadi sebenarnya banyak WA tapi belum bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu.